Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kemarin, Indonesia telah melaksanakan sebuah pertandingan ya. Indonesia U23 di kompetisi AFF U23. Indonesia melawan Filipina. Dan pada pertandingan tersebut, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang tipis tentu saja. Dan skor 1-0 ya, mengakhiri pertandingan tersebut. Jadi ini video merupakan review singkat teman-teman. Jadi secara keseluruhan jika dilihat pertandingan tersebut cukup berimbang ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena walaupun Indonesia berhasil memenangkan pertandingan, namun ada beberapa hal yang saya rasa masih perlu diperbaiki oleh tim nasional Indonesia. Yang pertama saya rasa yang harus diperbaiki oleh mereka adalah efektivitas dari pemain Indonesia. Ini yang tidak terlihat dalam pertandingan ketika mereka melawan Filipina. Berbeda halnya ketika mereka melawan Brunei Darussalam pada beberapa hari yang lalu. Kala itu Indonesia berhasil tampil sangat efektif dengan 8 gol. Tetapi ada hal yang sama dari antara kedua permainan tersebut atau dua pertandingan tersebut. Yang mana Indonesia lebih dominan di babak pertama. Ya, ketika dengan Brunei pun seperti itu. Indonesia sangat dominan di babak pertama, namun secara permainan turun di babak kedua. Dan ketika mereka melawan Filipina pun seperti itu. Dominan di babak pertama, tetapi di babak kedua secara permainan mereka turun. Tapi walaupun seperti itu, kemenangan masih bisa didapatkan. Nah, yang jadi poin saya juga adalah penampilan dari Hoki Caraka. Ya, pemain yang satu ini sudah sering diberikan kesempatan dari zamannya STY sampai di zamannya Patrick Kluivert dan juga Gerard van den Berg ya. Di mana dia sering dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia, tetapi kontribusinya itu sangat minim, teman-teman. Di babak pertama diberikan kepercayaan untuk tampil di starting line up, untuk tampil dari awal, tetapi Hoki Caraka tidak bisa menunjukkan performa yang gemilang tentu saja. Kalau kita lihat penampilannya ketika berhadapan dengan klub-klub Liga 1 ketika dia membela PSS Sleman, juga sama ya teman-teman, sama penampilannya di klub sama penampilannya di timnas itu sama. Sama-sama melempem maksud saya ya. Sama-sama melempem, sama-sama masih belum menunjukkan kontribusi yang nyata. Dan Hoki Caraka pun saya rasa harus lebih berbenah ya. Bukan hanya dari segi permainan saja, tetapi dari segi attitude pun juga harus berubah. Karena hal yang berubah dari dia itu hanya gaya rambut saja yang saya lihat. Karena pada beberapa waktu yang lalu saya lihat rambutnya itu warna kuning, sekarang sudah lain lagi modelnya. Jadi itu ya. Dia hanya lebih mementingkan gayanya saja daripada permainannya di atas lapangan. Tetapi secara keseluruhan Indonesia memang tampil cukup bagus ya. Walaupun masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, salah satunya itu adalah keefektifan. Sedangkan untuk penampilan Jens Schreven ya, Jens Schreven ini adalah pemain bertipe striker murni. Ya, bertipe striker murni yang punya daya juang tinggi, yang bisa duel di udara. Tetapi di pertandingan ketika melawan Filipina terlihat dia agak lebih menahan diri. Kemungkinan ada cedera yang dia alami sehingga dia tampilnya juga tidak sengotot ketika dia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Dan semoga di pertandingan melawan Malaysia nanti tim nasional Indonesia U23 mampu mendominasi laga. Karena pertandingan melawan Malaysia adalah penentuan juara grup ya teman-teman. Jadi jika Indonesia memenangkan pertandingan melawan Malaysia nanti di hari Senin, Indonesia mampu menjadi juara grup. Oke, sekian dari saya. Semoga review singkat ini bisa diterima oleh teman-teman. Saya Roland pamit undur diri. Salam sportivitas. Ciao.